wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifasya Putri Renata, NIM D10911181030. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang konsep rencana kami di dalam aspek signage atau penanda yang berada di kawasan sekitar alun-alun Kapuas. Lokasi studi yang kami ambil terletak di Jalan Rahadi Usman, mulai dari Tugu Pancasila hingga di depan Bank Kalbar. Pada lokasi studi terdapat berbagai macam rambu atau signage dengan bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda. Alasan mengapa kami mengamati di lokasi tersebut karena ingin melihat apakah signage di sana telah sesuai dengan fungsi yang seharusnya. Pentingnya rambu atau signage karena memuat informasi, pengarah petunjuk, larangan, maupun perintah. Adanya rambu atau signage itu dapat menjadi sebuah arah, petunjuk atau patokan bagi masyarakat untuk mempermudah aktivitas di jalan maupun sekitarnya. Rambu atau signage dibuat untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Analisis SWOT kami lakukan untuk melakukan perancangan rencana di kawasan lokasi studi kami yang didasarkan pada kondisi internal maupun eksternal di kawasan tersebut. Kekuatannya meliputi lokasi strategis, yaitu di kawasan Taman Alun-Alun Kapuas, lalu terdapat kantor kepolisian di dekat kawasan kajian, dan merupakan jalur yang sering dilalui oleh masyarakat. Untuk kelemahannya, yang pertama ada lemahnya kepatuhan masyarakat dalam mematuhi signage atau penanda, beberapa signage atau penanda dalam kondisi yang kurang baik, dan beberapa signage atau penanda tertutup oleh ranting pohon. Untuk peluangnya, yang pertama meningkatnya keamanan lalu lintas dan memberikan nilai tambah estetika kawasan melalui elemen visual pada perancangan signage atau penanda. Lalu ada ancamannya, yang pertama menimbulkan kemacetan lalu lintas karena kurangnya pemahaman terhadap signage atau penanda, lalu menimbulkan keresahan dan kekhawatiran kepada masyarakat penyandang disabilitas karena tidak tersedianya signage atau penanda khusus untuk penyandang disabilitas. Lalu dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas karena pelanggaran signage oleh masyarakat dan signage atau penanda yang terancam memudar karena seiring berkembangnya waktu. Setelah diketahui aspek-aspek kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman, kita dapat menentukan strategi-strategi yang menghubungkan antara kekuatan dan peluang, kekuatan dan ancaman, kelemahan dan peluang maupun kelemahan dan ancaman tersebut. Yang mana strategi yang menghubungkan antara kekuatan dan peluang, yang pertama memperbaiki signage atau penanda yang memiliki kondisi tidak baik agar dapat mempermudah pengendara, karena lokasi sering dilalui oleh pengendara, dan mengatur tata letak signage atau penanda agar mudah dipahami karena berada di sekitar kawasan alun-alun Pontianak yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Lalu untuk strategi kekuatan dan ancaman, yang pertama menjaga dan mematuhi signage atau penanda yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas bahkan kesesuaian visual, merawat dan menyediakan signage atau penanda sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan perancangan signage atau penanda dengan memperhatikan material penanda agar dapat terlihat baik saat siang, malam, dan saat hujan. Untuk strategi WO, yaitu kelemahan dan peluang, yang pertama merawat dan memperbaiki kembali signage atau penanda yang dalam kondisi kurang baik, dan meninjau kembali tata peletakan signage atau penanda dengan memperhatikan arah hadap dan visual masyarakat. Untuk strategi kelemahan dan ancaman, yang pertama memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penggunaan signage atau penanda yang tersedia, dapat melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau dengan memanfaatkan selebaran informatif. Yang kedua, merencanakan penyediaan signage atau penanda khusus untuk penyandang disabilitas dan meninjau kembali kerusakan dengan merawat dan memperbaiki kerusakan tersebut. Konsep perancangan penanda atau rambu-rambu di kawasan Taman Alun Kapuas
Yang pertama adalah penempatan signage-nya tersebut. Jadi rambu ditempatkan di sebelah kiri menurut arah lalu lintas, di luar jarak tertentu, dan tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan dan tidak merintangi lalu lintas kendaraan ataupun pejalan kaki. Yang kedua, jarak penempatan antara rambu yang terdekat dengan bagian tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan minimal 0,60 meter. Yang terakhir, penempatan rambu harus mudah dilihat dengan jelas oleh pemakai jalan, yang artinya rambu-rambu tersebut tidak tertutupi oleh benda-benda apapun, misalnya ranting pohon, papan iklan, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Dian Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang rambu-rambu di sebelah kanan dan tinggi rambu-rambu. Rambu-rambu di sebelah kanan ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah dalam keadaan tertentu dengan mempertimbangkan lokasi dan kondisi lalu lintas, rambu yang dapat ditempatkan di sebelah kanan atau di daerah manfaat jalan adalah rambu-rambu yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti geografis, geometris jalan, kondisi lalu lintas, jarak pandang, dan kecepatan rencana. Kemudian berikutnya adalah rambu yang dipasang pada pemisah jalan atau median itu ditempatkan dengan jarak 0,3 meter dari bagian paling luar dari pemisah jalan. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, terdapat ukuran yang telah ditentukan untuk pemasangan rambu-rambu di sebelah. Berikutnya adalah tinggi rambu-rambu. Ketinggian penempatan rambu pada sisi jalan minimum itu 1,75 meter dan maksimum itu 2,65 meter. Diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan. Kedua itu ketinggian penempatan rambu-rambu di atas daerah manfaat jalan adalah minimum 5 meter. Diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah seperti yang bisa kita lihat pada gambar di samping. Kemudian ketinggian penempatan rambu di lokasi fasilitas pejalan kaki itu minimum 2 meter dan maksimum itu 2,65 meter. Diukur dari permukaan fasilitas pejalan kaki sampai dengan sisi rambu bagian bawah dan papan tambahan bagian bawah apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan. Berikutnya adalah pemasangan daun rambu pada satu tiang. Maksimum itu 2 buah daun rambu. Tidak boleh lebih karena itu melanggar aturan yang telah ditetapkan. Ketiga itu adalah posisi rambu tidak boleh terhalang oleh bangunan, pepohonan, dan benda-benda lain yang dapat berakibat mengurangi atau menghilangkan arti dari rambu-rambu tersebut. Berikutnya, rambu jalan itu ditempatkan pada awal pemisah jalan dan di atas daerah manfaat jalan pada jalan satu arah. Pemasangan posisi rambu tegak lurus terhadap sumbu jalan dan ditempatkan di tengah-tengah dari lebar median. Dan yang terakhir itu adalah daun rambu harus dipisahkan pada tiang yang khusus disediakan untuk pemasangan daun rambu. Saya Putri Riswanti, NIM D10911818007. Yang pertama, rambu peringatan. Rambu peringatan merupakan rambu yang digunakan untuk memberikan petunjuk kepada pemakai atau pengguna jalan mengenai bahaya yang akan dihadapi serta memberitahukan sifat bahaya tersebut. Rambu peringatan berwarna dasar kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam. Bentuk dari rambu peringatan berbentuk bujur sangkar dan segi 4. Penempatan rambu peringatan ditempatkan di sisi jalan sebelum tempat atau bagian yang berbahaya tersebut, sekurang-kurangnya 50 meter. Contoh dari rambu peringatan ialah lampu pengatur lalu lintas dan rambu persimpangan jalan. Selanjutnya, rambu larangan. Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna atau pemakai jalan. Warna dasar dari rambu larangan berwarna putih dengan lambang atau tulisan berwarna merah atau hitam. Bentuk dari rambu larangan ialah berbentuk segi 8 sama sisi dan segi 3 sama sisi. Penempatan rambu jalanan ditempatkan sedekat mungkin dengan bagian atau tempat dimulainya rambu larangan. Rambu larangan dapat dilengkapi dengan papan tambahan. Contoh dari rambu larangan ialah
larangan berbelok ke kanan, dan larangan masuk bagi semua jenis kendaraan. Kemudian rambu perintah. Rambu perintah merupakan rambu yang digunakan untuk memberikan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Warna dasar dari rambu perintah berwarna biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih. Penempatan rambu perintah ditempatkan sedekat mungkin dari titik kewajiban dimulai. Rambu perintah dapat dilengkapi dengan papan tambahan dan rambu petunjuk. Contoh dari rambu perintah ialah wajib berbelok ke kiri dan wajib mengikuti arah yang dituju. Perkenalkan, nama saya Novianti Afina Waidah, NIM D10911818108. Saya akan menjelaskan rambu petunjuk. Ada 3 macam jenis rambu petunjuk seperti di gambar. Yang pertama, rambu petunjuk menyatakan fasilitas umum, batas wilayah satu daerah, situasi jalan, dan rambu berupa kata-kata, serta tempat khusus yang dinyatakan dengan warna dasar biru. Kedua, yaitu rambu petunjuk pendahulu jurusan, rambu petunjuk jurusan, dan rambu penegas jurusan, yang menyatakan tujuan kota, daerah, atau wilayah suatu, serta rambu yang menyatakan nama jalan yang didasarkan dengan warna hijau dengan lambang atau tulisan berwarna putih. Yang ketiga, yaitu rambu khusus petunjuk jurusan, kawasan, dan objek wisata yang dinyatakan dengan warna dasar coklat dengan lambang atau tulisan berwarna putih. Kemudian penempatan rambu petunjuk. Rambu petunjuk ditempatkan pada sisi jalan, pemisah jalan, atau di atas daerah manfaat jalan, sebelum tempat atau daerah lokasi ditunjuk. Pada gambar pertama, sebagai contoh, jika kita melewati kawasan di Jalan Pakasi, tidak ada rambu petunjuk yang menyatakan arah pelabuhan di Kora. Mau petunjuk berapa lama lagi akan ke pelabuhan tersebut, maka diperlukannya penempatan rambu petunjuk jurusan di sekitar Jalan Pakasi. Kemudian pada gambar kedua, tepatnya berada di zebra cross depan alun-alun Kapuas yang tidak terdapat rambu petunjuk, maka diperlukannya rambu petunjuk fasilitas zebra cross seperti di gambar, yaitu perintah untuk berikan jalan terlebih dahulu untuk penyeberangan jalan. Perkenalkan, nama saya Imet Swendoria Galela, NIM D19111181040. Di sini saya akan menjelaskan 2 konsep perencanaan dalam Sidnetch, yaitu pertama, konsep perencanaan untuk penyediaan rambu khusus disabilitas, dan yang kedua, konsep perencanaan untuk pemberian papan nama untuk Taman Alun-Alun Kapuas dengan konsep Wi-Fi. Baik, selanjutnya kita masuk kepada konsep penyediaan rambu khusus penyandang disabilitas. Namun sebelum masuk ke konsep, kita ketahui dulu kondisi existing dari lokasi kajian tersebut. Di lokasi kajian tersebut, mulai dari Jalan Tanjung Pura, Jalan Pakasi, sampai dengan Jalan Rahadi Usman, atau yang berada dekat Taman Alun-Alun Kapuas, terdapat jalur pedestrian atau jalur penjalan kaki. Namun, pada jalur pedestrian tersebut tidak terdapat rambu atau signage yang menandakan bahwa ini merupakan rambu khusus penyandang disabilitas. Jadi, kami, kelompok 7, akan membuat suatu konsep perencanaan, yaitu penyediaan rambu khusus untuk penyandang disabilitas. Namun, sebelum merencanakannya, ada suatu ketentuan atau standar yang digunakan. Yang pertama, untuk papan penyediaan rambu, minimal menggunakan ada 2. Yang pertama, minimal 80 cm untuk lebarnya, dan tinggi minimal 55 cm. Terus yang kedua, minimal 60 cm dan untuk lebarnya, dan untuk tingginya minimal 45 cm. Kemudian selain itu akan ada penyesuaian untuk visual oleh orang yang akan melihat rambu tersebut, yaitu 30 derajat dari pandangan mata tersebut. Kemudian selain menyediakan papan khusus untuk disabilitas, kami juga menyediakan konsep, yaitu penyediaan bolat atau ram. Bolat atau ram ini akan dipasang atau disediakan di antara jalan pejalan kaki dan juga jalan umum untuk pengendara motor. Di situ berfungsi, bolat atau ram ini berfungsi sebagai pembatas antara jalan umum dan jalur pedestrian, sehingga ketika penyandang disabilitas melewati jalur pedestrian tersebut, mereka akan merasa aman karena tersedianya bolat atau ram tersebut. Selanjutnya yaitu penyediaan rambu atau signet pada Taman Alun-Alun Kapuas.
Untuk melihat kondisi existing, kita ketahui bersama bahwa di Taman Alun-Alun Kapuas, khususnya di pintu masuk, tidak terdapat papan atau rambu yang mengatakan bahwa ini adalah lokasi khusus untuk Taman Alun Kapuas. Sehingga di lokasi studi kami akan menyediakan atau merencanakan sebuah konsep perencanaan, yaitu konsep wayfinding, yaitu konsep penamaan khusus untuk tempat untuk memasuki lokasi, yaitu Taman Alun-Alun Kapuas tersebut. Kita ketahui bersama bahwa suatu lokasi atau tempat harus memiliki yang namanya nama, atau pintu masuknya harus memiliki yang namanya rambu. Jadi di sini kami menggunakan konsep wayfinding. Untuk konsep wayfinding tersebut kami memiliki standar atau mengikuti standar yang ada, mengikuti dari lokasi studi yang lain, yaitu untuk jarak ketinggian yaitu minimal 5 meter, atau untuk pandangan visual ya, ketika melihat suatu senda tersebut, yang digunakan adalah standarnya yang merupakan 10 derajat dari visual mata kita. Kemudian untuk tulisan, teks, icon, dan pemilihan warna, kami menggunakan tulisan yang dapat dibaca dengan jelas oleh orang-orang yang melewati atau yang akan berkunjung ke Taman Alun Kapuas, dengan warna yang tidak terlalu mencolok tapi dapat dipahami dan dilihat dengan jelas, dan juga ikon yang tidak terlalu berlebihan, sehingga orang-orang yang datang akan mudah memahami bahwa ini adalah suatu papan atau signage yang menghubungkan bahwa ini adalah lokasi khusus untuk Taman Alun-Alun Kapuas. Terima kasih. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih. Sekian hasil presentasi kami.